Alhamdulillah birahmatihi yatarahamun ibaduhul mu'minun wa binayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita masih sampai ke bulan Ramadan yang tentunya penuh dengan nilai-nilai dan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah pengajaran yang luar biasa bahwa ketika kita di siang hari kondisi kita haus, kondisi kita lapar, di rumah tidak ada siapa-siapa, dan makanan masih ada di tempat kita. Tapi kenapa kita tidak berani untuk memakan dan untuk meminum? Tentunya di situ ada sebuah tauhid yang luar biasa bahwa kita adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menyadari melakukan bagian perintah-perintahnya adalah ibadah saum. Oleh sebab itu penting sekali bahwa muraqabah adalah sifat yang kita merasakan hidup ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa punya rasa itu, kadang orang lepas kontrol. Orang berani berbuat bohong. Orang berani berbuat curang. Orang berani berbuat maksiat. Itu diantaranya tidak punya rasa diri diawasi. Orang ketika mau mencuri, itu dia tidak jadi karena punya rasa ada CCTV. Ada yang mengawasi. Tapi ketika si pencuri itu tidak punya rasa dirinya diawasi, adanya CCTV, maka dia lakukan. Maka itulah pentingnya diri memiliki muraqabah. Dan kita ingat dalam Al-Quran, ada dua di antaranya, yaitu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tidak ada satupun lafaz yang diucapkan kecuali adanya raqib dan atid. Punya rasa diawasi oleh malaikat, maka dia bicara akan hati-hati. Tidak asal-asalan. Bahkan seorang mubaligh ketika dia berkhutbah Jumat, maka dia akan benar-benar yang disampaikannya itu tanggung jawab, dia sampaikan yaitu benar. Kenapa? Karena meyakini adanya yang menyaksikan, yaitu raqib dan atid. Selain itu juga Allah mengatakan bahwa dengan kata-kata innallaha kana alaikum raqiba, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Nah, kalau di situ tertanam bahwa Allah mengawasi, pertanyaannya, di mana dan kapan bisa orang berbuat dosa? Orang bisa berbuat dosa itu lantaran tidak punya rasa bahwa Allah ini mengawasi. Apalagi dengan ayat yang lain, bahwa Allah itu adalah ma'akum, bersama kalian. Apalagi dengan ayat yang lain, bahwa Allah itu adalah maha melihat. Makanya ada seorang ulama
ketika mengimani sebuah kata dari Asmaul Husna, bahwa Allah itu adalah alimun dan Allah itu khabirun, kira-kira di mana dan kapan dia melakukan sebuah dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, maka disinilah dengan adanya muraqabah, diri merasa diawasi, yakin bahwa Allah mengawasi, akan muncul. Satu adalah bahwa akan adanya rasa khosyah pada diri kita. Khosyah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Khosyah adalah melewati batasan-batasan. Khosyah berbuat tidak baik. Akan muncul. Yang kedua adalah adanya al-haya'u. Artinya akan ada sebuah rasa malu. Malu berbuat tidak benar. Adanya al-haya. Dan al-khosyah dan al-haya ini wajib dimiliki oleh orang muslim. Selain al-khosyah dan selain al-haya'u, maka akan muncul yaitu al-khirsu, semangat untuk beramal baik. Semangat untuk beramal baik. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapa, atau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang disebut al-qayyis ini? Yang disebut orang yang cerdas ini, orang yang seperti apa? Mungkin kalau kita yang ditanya, kita akan jawab bahwa orang yang cerdas itu mungkin bisa disebutkan dia memiliki IPK-nya cum laude. Atau mungkin dia punya prestasi itu. Itulah mungkin kita menilai orang cerdas seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyodorkan apa kayis, para sahabat tidak jawab, maka Rasulullah justru menjawab bahwa al-kayis itu adalah orang yang senantiasa hidupnya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Makanya orang-orang yang memiliki muraqabah artinya orang yang akan semangat untuk berjuang, semangat untuk beramal soleh. Karena dia akan berpikir adalah apa kira-kira bekal yang dapat diraih nanti setelah mati. Inilah diantaranya bahwa muraqabah akan membangkitkan sebuah kesemangatan untuk beramal soleh. Dan dengan muraqabah itu hidup akan selalu hati-hati. Hidup akan selalu hati-hati. Kalaupun di dalam makanan, jangankan yang haram, yang subhat pun selalu dihindari. Kenapa? Karena Allah mengawasi. Malaikat selamanya mencatat. Inilah pentingnya muraqabah. Makanya disitulah Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kamu berada. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Bahkan dalam lafaz yang lain ada tambahan. Selain ittaqullah haitsuma kunta, yaitu wattabi sayyi'ah al hasanah. Ikuti kejelekan dengan kebaikan. Dan yang ketiga, berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Inilah diantara penting-pentingnya memiliki sifat bahwa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul rasa takut, akan ada rasa malu, akan semangat untuk berbuat baik, dan akan selalu berhati-hati. Ini pentingnya memiliki muraqabah. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadikan tadhkirah untuk kita semuanya, karena kita
masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkiprah di muka bumi ini. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.